Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini sudah mulai terlihat akan terjadi lagi. Nah, kata Megawati dalam pesan videonya yang diunggah di YouTube resmi PDI Perjuangan. Tidak ada kecurangan, katanya Prabowo Gibran bisa menang satu putaran jika tidak ada kecurangan. Nah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan pasangan Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka bisa menang Pilpres satu putaran jika tidak ada kecurangan. Ibaratnya menantang seperti seolah-olah menantang Megawati bahwa ketika memang ada kecurangan ya silahkan buktikan saja atau laporkan atau buktikan. Jadi kita tunggu. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Hari ini kita akan kembali membahas isu-isu terkini jelang pemilu 2024, khususnya narasi-narasi yang berkaitan dengan ancaman atau potensi kecurangan yang akan terjadi atau diduga berpotensi terjadi di pemilu 2024. Tapi sebelum itu saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Ya, setelah heboh kemarin di MK, kemudian juga di putusan MK ya, yang memberhentikan Anwar Usman dari Ketua MK, diduga yang terkait dengan adanya pelanggaran etik berat. Nah, ini narasi sekarang juga yang lagi rame adalah soal potensi atau isu kecurangan pemilu 2024 yang mulai digaungkan atau dinarasikan oleh elit-elit politik yang juga muncul dari ketua partai politik ya, salah satunya Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri dalam pidato politiknya pada Senin 13 November 2023 ya, Megawati mewanti-wanti adanya potensi kecurangan dalam rangkaian pemilu 2024. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini sudah mulai terlihat akan terjadi lagi. Nah, kata Megawati dalam pesan videonya yang diunggah di YouTube resmi PDI Perjuangan. Kemudian juga ada rentetan pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD ya, walaupun dia sebenarnya juga posisinya sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo. Nah, tentu publik bisa melihat apakah di sini pernyataan itu memang netral, artinya pernyataan yang datang dari seorang wasit, apa pernyataan yang datang dari seorang pemain, karena dalam kapasitasnya sebagai Menko Polhukam Mahfud MD menjadi bagian dari wasit yang memastikan pemilu ini berjalan sesuai dengan rule of the game-nya, sesuai aturan yang ada, tidak ada kecurangan. Tapi sebagai peserta atau kontestan Pilpres sebagai calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo, tentu dia adalah sebagai pemain gitu. Tapi di sini Mahfud berstatement dalam kapasitasnya sebagai Menko Polhukam yang mengaku menerima laporan dugaan kecurangan pemilu di beberapa daerah di Indonesia seperti di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera. Laporan yang saya terima antara lain dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya, terjadi penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. Nah, kata Mahfud MD seperti dilansir dari kompas.com. Dan memang ketika isu ini bergulir juga PDIP kembali mengungkit penurunan baliho capres-cawapres mereka Ganjar Pranowo dan Mahfud di beberapa daerah seperti di Bali yang terjadi ketika ada kunjungan kerja Presiden Jokowi. Nah, narasi kecurangan ini juga diingatkan oleh Muhaimin Iskandar atau Caimin, cawapres dari Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan ketika usai pengundian nomor urut. Nah, di mana sudah ada 3 capres dengan nomor urutnya masing-masing. Nomor urut 1 ada Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Amin. Nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Ya, Caimin
mengingatkan juga soal mewanti-wanti agar Pilpres ini berlangsung jujur, adil, dan tanpa kecurangan. Dia mengibaratkan Pilpres seperti sepak bola yang pertandingannya harus berjalan sportif, terbuka, tanpa kecurangan. Nah, kemudian dia mengingatkan agar wasit itu benar-benar menjadi pengadil yang baik. Jangan ada wasit merangkap pemain. Kalau ada wasit merangkap pemain, tolong dipoto dan disebarluaskan. Kalau ada wasit yang curang, maka akan katanya dilaporkan ke FIFA sebagai lembaga tertinggi. Kalau ada pemain yang curang, tolong katanya diteriakin, dipiralin. Nah, kalau ada pemain yang nekling dan nakal, ya tolong viralkan ke seluruh penjuru negeri. Ya, itu komitmen untuk saling menjaga pemilu yang diharapkan berjalan jujur, adil, dan lancar, sportif tentunya. Nah, dalam hal ini, ketika pidato pasca pengundian nomor urut juga Ganjar Pranowo sebagai capres nomor urut 3 juga menyinggung soal kondisi demokrasi Indonesia yang tidak baik-baik saja, kemudian juga menyinggung soal drama politik sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Nah, ini juga banyak juga menuai respon, dinilai juga sebagai bentuk kepanikan dari Ganjar gitu. Nah, kembali ke soal narasi kecurangan tadi, dari sisi kubu Prabowo Gibran, mereka juga mengklaim ya, ketika tidak ada kecurangan, katanya Prabowo Gibran bisa menang satu putaran jika tidak ada kecurangan. Nah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan pasangan Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka bisa menang Pilpres satu putaran jika tidak ada kecurangan. Tanpa bermaksud jumawa atau tinggi hati, kalau tidak ada kecurangan, kami yakin pasangan Prabowo Gibran bisa menang satu putaran, kata Habibur Rahman dalam keterangannya Selasa 14 Februari 2023 sebagaimana dilansir kompas.com. Nah, tentu ini menjadi menarik ketika semua capres-capres mengeluarkan narasi kecurangan. Apakah ini memang satu strategi khusus atau memang ada bentuk kepanikan sebenarnya di salah satu capres atau beberapa capres atau kubu koalisi pengusung capres, karena ketika narasi ini terus digaungkan, tentu publik akan menjadi resah juga. Nah, narasi-narasi ini bisa menimbulkan pertanyaan, bisa menimbulkan keresahan ke publik. Kemudian juga menjadi pertanyaan ketika ada narasi kecurangan di Pilpres atau potensi, tentu siapa yang akan berbuat curang? Siapa yang akan bermain curang? Apakah hanya kandidat misalnya oknum-oknum atau orang-orang di masing-masing kubu atau oknumnya, atau misalnya bisa atas arahan kekuasaan atau kekuasaan lah yang bisa melakukan kecurangan di pemilu 2024. Itu tentu menjadi pertanyaan yang menarik, dan juga jika kita kaitkan dengan pernyataan menarik juga dari tim pemenangan nasional TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD yang memakai analogi ya mirip seperti Caimin bahwa seperti sepak bola yang menyebut bahwa harus ada wasit di Pilpres 2024 yang netral, tapi TPN menyebut ada wasit yang tidak netral atau sebaliknya. Hal itu disampaikan oleh Deputi Politik TPN Ganjar Mahfud Andi Wijayanto ya. Andi menyebut wasit yang dimaksudkan atau yang dimaksudnya itu wasit yang disebut tidak netral bisa saja diarahkan oleh pihak yang berada di area VIP box. Namun Andi tidak merinci siapa yang sosok dimaksud, apakah sosok kuat di belakang Prabowo Gibran atau sosok penguasa. Dia tidak menyebutkan, dia hanya menyebutkan hari ini kami ragu-ragu untuk mempersiapkan kesebelasan yang akan bermain karena dari awal kami menyadari wasitnya tidak akan memimpin pertandingan dengan melihat dinamika di lapangan, tapi wasitnya akan terus-menerus menoleh ke VIP box untuk menunggu arahan apa yang harus dilakukan selama pertandingan. Nah, kata Andi dalam konferensi pers di posko pemenangan Ganjar Mahfud Jakarta Pusat pada Minggu 12 November 2023 sebagaimana dilansir YouTube Kompas TV. Nah, ini tentu narasi-narasi ini menjadi menarik, dan ya bisa jadi secara strategi politik ini bisa jadi sebagai sebuah tameng, ketika tameng atau mungkin sebuah dalih atau mungkin bisa menjadi serangan tudingan
ketika salah satu kandidat atau capres kalah di putaran pertama, atau entah ketika ada 2 putaran mereka kalah di putaran kedua, narasi kecurangan ini bisa dijadikan dasar untuk mereka melakukan juga nanti gugatan sengketa hasil pemilu atau sengketa pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Tentu ini juga secara politik mungkin juga bisa jadi upaya untuk menutupi kelemahan salah satu capres-cawapres, atau memang saja secara faktual potensi kecurangan itu memang bisa terjadi, tapi kita tidak tahu tadi apakah kecurangan itu datang dari masing-masing kandidat capres atau oknumnya misalnya. Apakah kecurangan itu bisa datang dari penguasa? Nah, itu yang tentu harus dijelaskan lebih detail. Kecurangan seperti apa yang dimaksud? Kecurangan dari mana? Oleh siapa? Seperti apa bentuknya? Apakah kecurangan yang dimaksud juga dalam konteks adanya penggeraan atau penggunaan kekuatan aparatur negara? Kekuatan misalnya ada potensi tidak netral, misalnya TNI Polri, tentu itu harus dijelaskan sehingga publik tidak bertanya-tanya, publik tidak dibuat semakin resah, dan kita tidak saling menduga, kita tidak saling mencurigai sesama anak bangsa, kita tidak saling mencurigai institusi-institusi negara dan sebagainya, kita tidak mencurigai para pemimpin kita atau pemimpin tertinggi kita, misalnya Pak Presiden Jokowi. Itu harus dijelaskan dengan gamblang oleh masing-masing tim atau kubu capres-cawapres, sehingga jangan sampai hanya melempar isu liar ke publik menjadi sebuah tameng nanti ketika kekalahan untuk melakukan atau menguatkan lagi narasi bahwa memang pemilu atau Pilpres 2024 ini ada kecurangan. Ya, itu harapan kami dan juga masukan untuk semua elit-elit politik di negeri ini agar menjaga ya dengan narasi-narasi yang lebih soft, lebih nyaman. Kalau memang ada kecurangan ya tanpa bermaksud memihak Gibran, ya buktikan saja. Nah, Gibran kan menantang seperti seolah-olah menantang Megawati bahwa ketika memang ada kecurangan ya silahkan buktikan saja atau laporkan atau buktikan. Jadi kita tunggu seperti apa, apakah memang benar ada. Kita berharap tentunya tidak akan ada kecurangan. Sekian dari kami. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Salam pemilu damai.